Baik, saudara, kita masih dalam suasana hari Pentakosta. Salah satu pekerjaan iblis yang paling berhasil, nah ini nggak enak dengar. Salah satu pekerjaan iblis yang sangat berhasil merusak kebenaran. Saya nggak bilang merusak gereja. Kalau merusak gereja masih mudah diperbaiki. Tapi kalau merusak kebenaran, susah diperbaiki. Nah, jahatnya iblis merusak kebenaran itu justru dengan teologi. Kaget saudara pasti. Kenapa saya berani berkata kebenaran yang dirusak oleh iblis sarananya adalah teologi? Dengar. Teologi menghasilkan doktrin. Doktrin menghasilkan dogma. Betul atau salah? Tidak ada doktrin, tidak ada dogma yang tidak berasal dari Alkitab. Setuju saya ngomong ini? Tapi anehnya, mengapa kalau sumbernya satu, muaranya banyak? Katolik, Advent, Protestan, Baptis, Pentakosta, Mawar Saron, GBI, dan macam-macam lagi. Yang sumbernya satu, kebenaran, tapi buahnya perpecahan. Maaf, mau nggak orang Katolik dipaksa masuk Pentakosta? Kemarin jam 8 sampai hampir jam 11 saya beresin rencana pernikahan yang pihak perempuan dari Katolik asli, yang pihak cowok dari Protestan Reform asli. Pacaran 8 tahun, akhirnya gagal menikah. Karena yang Katolik maksa mau di Katolik, bilang ini sumpah kami dari nenek moyang kami gak boleh keluar dari Katolik. Yang Reform juga sama. Tidak ada pengajaran yang benar soal Reform. Nah, saya diminta jadi penengah, ya nggak bisa. Mau penengah bagaimana? Bayangkan. Sekarang saya mau buktikan. Teologi itu sebuah kata yang salah. Theo yang adalah Tuhan, yang absolut, tahu kata absolut ini? Yang tak terbatas, dipaksakan masuk di logika. Saya pakai istilah Jawa, meledos otakmu. Yang nggak Jawa kok usah tahu. Meletus otak orang itu. Kalau memaksakan yang absolut dikotakkan di otak yang kecil, maaf. Saya belajar teologi, bukan saya tidak belajar. Karena saya belajar, maka itu saya tahu. Betul tidak, saudara? Susah. Orang Advent dia apa-apakan tidak akan mau ganti jadi Baptis. Dan seterusnya. Salah satu kerusakan kebenaran adalah tentang Pentakosta. Dan yang merusak Pentakosta justru gereja Pentakosta. Dan kita ini, GB ini Pentakosta loh ya. Termasuk karismatik. Maka itu hari ini ayo kita melihat Alkitab. Oh enggak, amin. Kita mulai dengan Yohanes 17 ayat 8. Ayo cepat karena waktunya. Ini waktu tersisa 42 menit 19 detik. Ayo. Harusnya pindah aja jangan di bioskop. Sebab berapa? Nah, stop dulu. Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan kata ini. Walaupun kalimatnya tidak sama. Segala firman. Kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman tidak? Lu jawab dong. Nah, apa itu segala firman? Alkitab utuh, kebenaran. Apa itu sebagian firman? Dogma. Dogma itu kalau saya gambarkan, saya pernah tahu mainan bongkar pasang bahasa Indonesia, puzzle bahasa Inggris. Ya, saudara, Bapa di surga tidak akan memberikan seluruh kebenarannya kepada satu gereja, apalagi pada satu orang. Betul atau tidak? Karena berupa puzzle. Nah, masing-masing
pemegang kepingan pasal itu jangan sombong. Betul tidak? Tunggu semuanya bersatu. Itu doa Yesus di Yohanes 17. Supaya mereka jadi satu, Pak. Seperti kita satu. Nah ini masalah. Jadi segala firman dihancurkan oleh sebagian firman yang bersumber dari firman, tapi buahnya dogma yang memecah belah. Coba saya tunjukkan ayat lain. Yohanes 15 ayat 15. Cepat. Yohanes 15 ayat 15. Ada. Satu-satunya alasan mengapa Tuhan Yesus menyebut kita sahabatnya, bukan hambanya, karena tetapi aku hilang. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Perhatikan. Karena baca. Ayo, saudaraku, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Apa segala sesuatu yang telah Yesus dengar dari Bapaknya? Itu berupa apa? Firman. Yohanes 16 ayat 13. Nah ini Pentakostanya. Ini baru 3 ayat. Ada banyak lagi yang lain, saudara. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh itu akan memimpin kita kemana? Ke dalam seluruh kebenaran. Coba kumpulkan mulai hari ini, apalagi di tulisan-tulisan Paulus, Injil yang sepenuh. Roma 15. Maka lahirlah gereja Betel, Injil sepenuh. Yang lain gak penuh masalah. Itu Roma 15. Nah, segala firman, kembali ke ayat 17 ayat 8. Ayo cepat, 39 7 detik. Ayo 17 ayat 8. Ya. Sebab segala firman yang engkau Bapa sampaikan kepadaku, Yesus, telah kusampaikan kepada dunia, termasuk kita. Dan kita telah menerimanya. Apa akibatnya? Kenapa ini mati-mati ya? Matikan gue? Atau matikan saya di situ? Karena mata saya terganggu. Mati hidup, mati hidup. Oke, aman. Iya. Oh, ada kabel yang bertingkat dari sana. Loh, mati lagi. Ya udah, saya pakai situ aja. Saudara, ini nggak main-main. Akibat segala firman yang Tuhan Yesus terima dari Bapa, dan segala firman itu disampaikan kepada dunia. Ini loh kalimatnya. Maka mereka baca. Ayo yang keras. Maka mereka tahu benar-benar. Coba saudara bongkar. Ternyata benar-benar tahu. Dengan tahu benar-benar itu beda. Ini hebatnya firman Tuhan yang terus. Terima kasih ya. Jadikan. Dunia tahu benar-benar bahwa Yesus datang daripada. Karena itu dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus Yesus. Nah ini dirusak. Gimana cara setan merusak? Kamu gereja apa? Oh Protestan. Wah beda. Aku Pentakostal. Sehingga ada yang sakit di situ, Pak, siapa namanya? Sakit? Enggak. Kok pegang kepala? Ayo serius dengar firman. Sehingga para utusan Injil, para pemberita firman jadi bias. Lihat kalimat ini. Dunia tahu benar-benar bahwa Yesus datang dari, tapi dogma merubah. Datang dari Katolik, datang dari Protestan, datang dari Reform, Armenia, dan semua. Kacau nggak? Lo kacau nggak? Lo saya tanya, kok kacau tidak? Kacau. Yang seharusnya dunia percaya bahwa Papalah yang mengutus Yesus, dunia jadi bingung. Kamu diutus siapa? Oh aku diutus Protestan. Oh beda. Aku diutus Katolik. Lu ngerti nggak ini sekarang? Yang jadi korban
adalah jemaat yang nggak tahu apa-apa. Puji Tuhan, Pentakosta datang. Maka Pentakosta itulah yang membuat kita mengerti segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 lagi, ayo. Oke, kalau saudara yang waktunya, saya ini kalau ngajar tuh minimal tuh 1 jam, minimal. Ya toh, lihat, maaf ini saya beri dengan cara saya ngajar pendahuluan. Saudara tahu nggak, banyak hal yang saya ingin sampaikan, tapi waktu. Nah coba Pak Gembala, kita sewa tempat cari waktu lain, kok sehari minggu. Ya, oke ya, setuju ya? Ayo kita kumpul, belajar. Amin. Saudara, kata tetapi itu menunjuk ada sesuatu sebelumnya. Itu ya, Hendra mau di depan, ada Leon Tuhan, ada Hendra Tuhan. Oke. Nah, lihat, menunjuk kepada sesuatu. Apa itu? Ayat 12. Lihat ayat 12. Masih Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tapi baca, sekarang kamu belum dapat mengaku. Yohanes 13, 14, 15, 16. 4 pasal Injil Yohanes itu pasal yang menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Sebab itu perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Karena di 4 pasal ini terjadi dari sore sampai tengah malam. Ada pencurian ada pembasuhan kaki, ada makan malam yang terakhir, dan banyak lagi. Lalu pasal 16, pasal 17 Yesus masuk ke Getsemani dan ditangkap. Jadi 13, 14, 15, 16 itu 4 pasal yang mengharukan sekali. Nah, akhirnya dia berkata, murid-muridku, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Kalau saya terjemahkan, aku Yesus sanggup mengajar kamu sampai subuh, tapi kita ini nggak kuat. Nah, ini masalahnya Tuhan Yesus. Terus bagaimana? Ayo. Nah, ayat 13. Baca. Tetapi. Nah, kata tetapi itu kan solusi. Bagaimana mengatasi waktu yang mepet ini? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus. Jawaban ayat ini setelah bertahun-tahun saya mencari, kok bisa? Siapa Roh Kudus? Begitu hebat, dia bisa membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Sampai pada suatu titik. Nah, saya ingin saudara munculkan pertanyaan di benak saudara, seperti waktu itu Roh Kudus munculkan pertanyaan di benak saya. Petrus menulis berapa surat di Perjanjian Baru? Kenapa ada masalah? Ada yang minta di zoom, terlalu jauh yang ini. Oh iya, betul, semuanya ya. Ayo, Petrus nulis berapa surat di Perjanjian Baru? Cepetan lah. Gak usah salah, tapi jangan diurut 1, 2, 3, 4, jangan begitu. Berapa? 2. 1 Petrus dan 2 Petrus. Paulus menulis 14. Bukan banyak, 14. Roma sampai Ibrani itu tulisan Paulus. Sebelum pertanyaan itu datang di benak saya, Roh Kudus mengajak saya untuk bongkar 14 surat Paulus. Kaget. Nah, silakan saudara bongkar, ayo kita belajar. Kira-kira 90% yang Paulus sampaikan sebagai firman yang tertulis sampai hari ini, 90% kurang lebih, itu belum pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu saya pikir, kok bisa? Ayo saya tanya kepada saudara, Tuhan Yesus pernah tinggalkan buku enggak? Enggak. Tuhan Yesus pernah punya sekolah Alkitab? Nah,
Saya bingung. Petrus itu murid yang paling spesial, sebab hanya Petrus yang mengalami semua mujizat Yesus. Jalan di atas air cuma dia. Mertua sembuh cuma dia. Telinga Malkus dipotong, tempelkan cuma dia. Yang lain tidak. Paulus itu cinta Yesus nggak sebelumnya? Tidak, boro-boro cinta dia benci. Kok bisa nulis 51% perjanjian baru? Nah, akhirnya ketemu jawabannya ini. Ternyata Paulus lebih taat pada Roh Kudus daripada Petrus. Iseng saja ya. Ternyata nama Petrus itu jelek. Nanti kalau punya anak lagi, cucu lagi, jangan kasih nama Petrus, yang lain aja. Itu yang terlanjur punya nggak apa-apa. Soalnya nggak salah. Lo ini termasuk serius. Ternyata gurunya Paulus itu Roh Kudus. Dan guru yang sama masih eksis sampai hari ini. Dan yang baru kita peringati kedatangannya minggu yang lalu. Hebat ya. Yohanes 14 ayat 26. Ayo cepat. 9:41 detik. Tetapi siapa? Penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Stop dulu. Penghiburnya huruf besar P-nya. Berarti ini nama. Ya, nama. Kalau penghibur, kerjaannya apa? Menghibur. Tapi tidak. Penghibur kerjaannya dialah saja yang akan mengajarkan berapa hal, segala sesuatu kepada kita. Nah, kembali setan merusak kebenaran. Roh Kudus itu satu-satunya pribadi yang sangat mampu mengajar dunia, nggak cuma gereja. Yang sangat mampu mengajar dunia tentang berapa hal? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Salah. Nggak terbatas. Apa saja. Nah, dogma merusak karya Roh Kudus. Apa bunyi dogma tentang Roh Kudus? Roh Kudus hanya urusan surga, urusan bumi. Roh Kudus urusan semuanya. Oh, amin. Semuanya. Kalau dia mengajar segala satu, Roh Kudus bisa ngerti bumbu dapur tidak? Ngerti sekali. Maka itu keindahan saya baru dengan sekolah. Minta Roh Kudus beritahu Pak. Lu serius? Roh Kudus ngerti model enggak? Ngerti desain tidak? Matematika, fisika, semua. Wih, keren. Segala sesuatu. Nah, ini yang Paulus alami. Dan fungsi kedua di ayat ini mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan. Maka itu murid Yesus tidak boleh punya alasan lupa firman. Awas kamu. Ini loh jahatnya manusia. Saya tunjukkan dua hal ya. Tolong jawab dan ngaku lalu kita bertobat. Kita ini paling mudah lihat salah diri sendiri atau lihat salah orang. Kurang aja. Kita ini ingat utang orang atau orang utang kita. Nah, kurang ajar manusia ini. Ayo kita bertobat. Maka itu hanya Roh Kudus yang membuat kita nggak lupa firman. Amin. Puji Tuhan, dan itu saya alami. Roh Kudus itu luar biasa. 1 Korintus 2:10. Keluarkan ya yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu. Ini Roh Kudus. Terima kasih Pak Gembala, saya dapat kesempatan untuk sharing, berbagi tentang hebatnya Roh Kudus. Karena kepada kita Tuhan telah, Allah itu Tuhannya orang Islam. Kembalikan ke mereka. La ilaha illallah. Tuhan kita itu Yahweh. Papa kita namanya Yahweh. Nggak usah didebat. Yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Karena kepada kita Tuhan telah, bukan akan. Telah apa? Menyatakannya oleh Roh. Dosen hebat. Sebab
Segala sesuatu. Koma. Stop. Untuk kesekian kalinya kita menemukan kata segala sesuatu. Ayo kita keluarkan dua kata penting di dua ayat ini tentang satu pribadi yang kita peringati kedatangannya minggu yang lalu, dan hari ini kita masih mengenal dia. Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi yang mampu mengajar dunia tentang segala sesuatu, dan Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi yang mampu mengajak dunia menyelidiki segala sesuatu. Kita keluarkan dua ini. Apa yang terjadi dengan semua murid dan mahasiswa kalau diajar oleh satu pribadi yang mampu mengajar tentang segala sesuatu dan mampu mengajak menyelidiki tentang segala sesuatu? Dan ingat, kuliahnya gratis. Ini yang penting. Nah, pura-pura nggak supaya gratis saja. Betul? Kuliahnya gratis. Jawab. Kita jadi apa kalau diajar oleh pribadi yang bisa mengajar tentang segala sesuatu dan sanggup mengajak kita menyelidiki segala sesuatu? Cepat. Prof. Super genius. Tapi gereja jadi bodoh karena dogma. Katakan amin. Amin. Dogma itu membelenggu, memberangus, mengotaki Roh Kudus yang tidak mampu mengajar tentang segala sesuatu. Lo betul atau tidak? Karena dogma itu kaku dan sempit. Ya cuma itu. Maka itu satu-satunya hal di dunia ini yang tidak pernah bisa diinovasi. Itu cuma agama. Amin kan? Amin. Semua mengalami inovasi. Semua mengalami pembaruan. Semua mengalami perubahan. Agama yang tidak. Betul atau tidak? Maka itu perang yang tidak pernah berhenti sampai hari ini, perang agama. Karena sempit dan goblok. Agama itu membodohi manusia. Cek di dunia ini. Negara-negara termiskin, negara agama. Negara-negara terbodoh di dunia, negara agama. Negara-negara yang gak pernah damai, perang terus, masih mau percaya agama-agama? Bodoh sekali. Saya murid Yesus, tapi saya tidak percaya agama Kristen. Jangan kaget. Karena Tuhan tidak pernah buat agama manusia. Dan terkotak-kotak kita ini. Saya ulang, ternyata manusia paling bodoh di dunia itu manusia beragama. Sempit cara berpikir, nggak bisa keluar, kaku. Lihat cara penulisan 1 Korintus 2:10 ini. Di semua bahasa apa saja di dunia, kalau sudah ada kalimat segala sesuatu, itu pasti titik. Kenapa? Lu jawab dong. Segala sesuatu harus titik. Kenapa? 22 menit sudah selesai, nggak ada lagi. Tapi Tuhan hebat, koma. Berarti ada lagi di luar segala sesuatu. Apa itu? Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Saudara bisa bayangkan mau meneologikan Tuhan seperti apa kalau dia nggak terbatas seperti ini? Loh, kok nggak amin? Luar biasa firman. Maka itu seharusnya gereja itu orang-orang jenius di dunia. Kenapa kita jadi on? Karena dogma lah. Nggak bisa keluar, terbelenggu. Sayang, kasihan Roh Kudus. Beri dia kesempatan untuk menyampaikan apa saja yang dia mau. Jangan dibatasi. Setuju? Saya cuma cerita betapa hebatnya Roh Kudus itu.
bulan Agustus, bulan 2 bulan lagi, saya akan mensyukuri, ini kemuliaan Tuhan. Saya akan mensyukuri 53 tahun saya khotbah. Saya pertama kali mengajar itu 26 Agustus tahun 72. 10 tahun pertama Agustus 82, saya diskusi dengan Bapak. Bapak, kami hamba-hambamu kan tidak boleh mengajar di luar firman. Bahkan ada ayat di Wahyu, barang siapa berani nambahin ngurangi mati. Ih, takut. Terus saya tuh tanya, nah ini kalau sampai saya dapat kesempatan 20 tahun ngajar, apa nggak kehabisan bahan? Boleh nggak tanya begitu? Saya bilang, Papa, dokter itu nggak akan pernah kehabisan bahan untuk ceramah seminar ngajar. Penyakit tambah terus. Loh kok nggak amin juga? Obat-obatan tambah, alat medis luar biasa. Seorang arsitek memberi ceramah arsitektur nggak akan kehabisan bahan, karena perkembangan arsitektur itu luar biasa. Seorang manajer memberi ceramah manajemen nggak kehabisan bahan, apa saja kecuali pendeta. Saya bilang Kristen cuma 66 kitab. Papa nggak jawab saudara karena dia tahu saya bodoh. Ternyata jawabannya adalah waktu. Bayangkan 53 tahun saya ngajar, bahannya tetap 66 kitab ini, tapi nggak habis-habis dibahas. Amin. Kok nggak tepuk tangan buat Roh Kudus? Nah, pagi ini betul ini. Banyak teman-teman saya pendeta itu waktu COVID ya. Ternyata waktu COVID istri saya sampai era, saya jauh lebih sibuk daripada sebelum COVID. Aneh bukan? Karena Zoom. Sehari saya bisa ngajar 6 kali. Dan hemat ongkos karena cuma duduk di rumah. Nggak perlu transportasi, nggak perlu akomodasi. Dalam 1 hari Minggu saya bisa khotbah di 4 negara. Ayo, sekaya apa orang bisa 1 hari di 4 negara? Kalau bukan zaman COVID, maka itu setan goblok betul. Mereka membuat COVID supaya gereja tutup, pret. Ternyata gereja makin banyak. Betul, sekali. Maka itu luar biasa. Nah, beberapa teman saya itu nelpon, Dan, ada Bang Sedin, kok nggak takut kamu ngajar tiap hari? Saya kan nggak ngerti motivasi pertanyaannya. Lo kenapa takut? Tinggal duduk, buka HP, ngajar, selesai. Enggak, bahannya itu loh. Oh, saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Cukup banyak teman-teman saya pendeta kagum lihat cara saya ngajar. Saya tuh kalau ngajar nggak ada catatan apa-apa. Saya hanya bergantung penuh pada Roh Kudus. Saya bilang, saya nggak pernah kehabisan bahan, apalagi kalau kita menemukan beberapa ayat segala kebenaran, segala sesuatu. Mau habis bahan apa? Betul tidak, saudara? Dan karena Roh Kudus itu selalu mengajarkan hal yang baru, maka yang ngajar dan yang diajar nggak pernah bosan, karena baru terus. Dia tepuk tangan, Pak Waluyo satu itu. Baru terus, walaupun bahannya sama. Ini cukup banyak ini anak-anak saya hadir di sini. Yang ngikuti di rumah tadi, dari pihak multimedia bilang, oh kami juga punya Zoom, kenapa nggak pakai? Wah, saya ini punya komunitas sejak COVID itu ada di mancanegara. Begitu saya ngajar dimanapun tetap Zoom, Instagram, Facebook harus. Facebook pun saya punya 3 akun. Aduh, anak saya tuh kebanyakan. Harus jalan terus. Jadi kalau saya suruh ngajar sehari misalnya 10 kali, saya nggak pernah capek. Karena bukan dari otak saya, banyak dari Roh Kudus. Tadi saya tanya,
kepada Bu Ana ada tema, tidak ada. Ya udah, kalau nggak ada tema saya tanya, Roh Kudus saya ngajar apa? Ternyata masih suasana Pentakosta. Ya ini saya sampaikan. Nah, seorang senior masih hidup, umurnya 89 sekarang di Surabaya. Tahun 78 saya berguru kepada senior hamba Tuhan ini, Dr. Yusuf B.S. Dr. Yusuf berkata, saya nggak akan lupa. Saya masih remaja, 78. Hanya ada 2 alasan kalau anak-anak gembala, anak pendeta nggak mau dengar khotbah orang tua. Satu, yang dikhotbahkan nggak dilakukan di rumah. Anak nggak mau dengar. Yang kedua, anak-anak sudah bosan khotbah papanya sama semua. Saya ingat itu. Dan Roh Kudus luar biasa. Sampai hari ini Tuhan menolong sangat hebat sekali. Kok nggak ada yang aneh? Maka itu kalau bergantung belajar pada Roh Kudus luar biasa. Segala sesuatu dan menyelidiki segala sesuatu yang di alam ini, ternyata ada lagi salah satu yang di dalam diri Bapa kita di surga. Ayo, mau habis bahan apa? Mau kekurangan bahan apa? Arsitek gereja itu Roh Kudus, katakan. Saya minta anak saya Naldo bersama istrinya berdiri dong, supaya dikenal. Nanti tanya, saudara, di antara semua orang yang saya kenal, ini Ronaldo Ginting, Indonesia. Mereka ini satu-satunya orang saya pernah temu pelayanannya selalu di penjara. Ke kota manapun pasti cari penjara, selalu. Dan luar biasa, hidupnya jadi berkat. Dulu dia mantan narkoba juga, sekarang Tuhan percaya dia bisa punya panti rehabilitasi di Singkawang. Luar biasa. Dan itu diakui oleh pemerintah. Sudah, Pak, cara yang paling mudah, nggak pakai obat-obatan, hanya pakai kuasa doa, firman Tuhan. Coba saudara selesai kenalan. Ini luar biasa, hebat. Nah, saya waktu yang kalau enggak bisa beri kesaksian. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang sampai hari ini belum selesai dan tidak akan berhenti. Amin. Karena belum selesai semua. Kejadian 1 ayat 2. Ketika kekacauan di bumi karena pekerjaan si jahat. Nah, terjemahannya yang betul, bumi berubah bentuk, bukan belum berbentuk. Kenapa? Sebab ayat 1, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Saya tanya, masa Papa kerjanya tanggung-tanggung? Jawab dong. Tidak, berarti belum berbentuk, berubah bentuk dan kosong. Sesuatu yang dari tadinya kosong, perlu nggak disebut itu kosong? Nggak perlu. Kalau ada kosong berarti tadi ada isinya. Berubah bentuk bagaimana? Kalau dunia ilmu pengetahuan ada meteor jatuh yang menghantam bumi, ada 3 tempat. Ada teori Big Bang, ada benturan keras. Oke, apa saja. Tapi ini catatan tertua. Bumi berubah bentuk karena benturan yang besar dan kosong. Nah, di kata kosong inilah dinosaurus punah. Jangan tanya, loh kami gimana? Sombong betul loh, mau hidup dengan dinosaurus. Ngerti istilahnya? Ini zaman purba punah dan jadilah fosil. Kalau kehidupan mati wajar, itu tidak memfosil, tapi membusuk. Memfosil karena tiba-tiba temperatur berubah drastis. Misalnya aja, hari ini Tuhan iseng, tiba-tiba temperatur di Indonesia diturunkan minus 60 derajat, maka kita beku, ada yang baru nguap. Itu digali-gali berapa ratus tahun lalu, kita duduk, saya begini di sini. Ngerti ilustrasi itu? Itu fosil. Ya, itu di sini. Gelap gulita. Tapi tadinya terang nggak? Jelas. Tapi jadi gelap. Menutupi Samudra Raya. Nah, ini luar biasa.
Siapa agen pembaruannya? Roh Tuhan. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa? Karena daratannya punah, musnah. Jadi laut semuanya, air semua. Mazmur 104 ayat 30, ayat cepat. Ini fungsi Roh Kudus itu. Maka itu saudara, ketika Pentakosta kita rayakan, maaf, dan jadi dogma, maka yang dikejar cuma bahasa roh. Kasihan Tuhan. Pada Roh Kudus punya, nggak tahu berapa banyak fungsi. Apabila engkau mengirim roh, mereka tercipta. Reformat. Itu katanya, reform. Diformat ulang. Kalau pakai bahasa teknologi restart. Ya, oke, kembali. 104 ayat 30. Oh iya, kemana? Ketika engkau mengirim rohmu, bumi terformat, direstart, tercipta, dan engkau membarui muka bumi. Saya itu susah mengerti ayat ini, tapi saya tunggu Roh Kudus. Nah, itu caranya. Saya ini menerangkan firman, bukan karena apa istilahnya itu, buku-buku ensiklopedia, ya, bukan satu lagi apa itu, tafsiran, bukan. Saya selalu menunggu fakta yang ada. Kenapa? Apa yang terjadi kalau roh diciptakan, roh dikirim, mereka tercipta? Saya baca satu majalah Kristen, majalah Karisma waktu itu, selama tahun 70-an yang lalu. Ada kesaksian seorang gembala akan mempersiapkan khotbah hari Jumat itu. Sabtu dia libur. Ternyata anak perempuannya umur 6 tahun ganggu, mau ngajak main terus. Nah, dia sudah janji pada anaknya, kalau anaknya ngajak main dia mau. Tapi dia nggak mungkin persiapan khotbah. Sore Jumat sore ada pelayanan. Tiba-tiba dia melihat ada majalah yang terbuka di mejanya, dan di salah satu halaman yang terbuka itu ada peta dunia, ya, bola dunia. Wah, dia dapat ide. Dia robek, terus dia gunting kecil-kecil, terus dia bilang, tolong kamu susun ini jadi bola dunia lagi. Kalau kamu berhasil, Papa ajak kamu jalan-jalan. Logika si gembala 3 jam nggak selesai karena digunting kecil-kecil. Gembala ini shock. 5 menit anak ini balik. Mamamu di mana? Pikir mamanya yang ngajar. Mama tidak ada. Kakakmu di mana? Padahal bapaknya tahu nggak ada. Siapa yang bantu kamu nyusunin cepat sekali? Dengan bangga namanya anak kecil. Papa nggak tahu di belakang gambar dunia ada orang berdiri. Lo nangkap nggak? Apa ini? Iya, jadi disusun orangnya bukan dunia. Dalam kesaksian itu, seluruh jemaat kagum karena itu khotbah terbaik gembalanya selama ini. Ternyata kalau kita memperbarui manusianya, bumi ini boleh. Amin. Yang merusak itu kitanya ini. Maka itu hanya Roh Kudus yang mampu. Ayat terakhir karena 7 menit 14 detik. Yesaya 24 ayat 5. Ayo, kasihan Sobri Karcis nggak bisa masuk. Atau lain kali kita bayar aja penuh. Filmnya nggak usah dimainkan. Wih, bagus nggak itu saudara? Murah tau. Ya betul Pak Daud, ini saya bantu bayar juga. Ada waktu panjang. Setuju ya? Karena cuma butuh duitnya, bukan butuh filmnya. Wah keren, terima kasih Roh Kudus seperti itu. Nah kalau gitu gak usah sewa tempat, seminggu balik sini lagi. Iya. Ya tepuk tangan dong. Ini bagus gitu. Nggak repot-repot. Bumi, apa kata kalian cemar? Rusak, terpolusi, kacau. Karena siapa penduduk bumi? Manusia.
Hewan bukan penduduk bumi, sebab mereka nggak punya ID. Yang jadi penduduk hanya punya KTP, punya kartu identitas. Kita ini bajingan di dunia. Bumi kotor, rusak, kacau karena manusia. Sebab manusia melanggar undang-undang, manusia mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Cari sendiri apa saja bentuk, dan itu terjadi. Jadi bumi ini dipulihkan. Kalau siapa dipulihkan? Manusia. Dan siapa agen pemulihannya? Roh Kudus. Betapa hebatnya Roh Kudus itu kalau begitu. Betul tidak, saudara? Ini luar biasa. Maka itu jangan cuma dicari bahasa rohnya saja, kasihan dia. Dia punya hal-hal yang luar biasa. Ini dia. Saya tidak bilang ayat terakhir masih di 5 menit. Ini terakhir betul. Kisah Rasul 2 ayat 33. Cepat-cepat. Apa itu Roh Kudus? Apa itu Pentakosta? Ini dia Kisah Rasul 2 33. 33. Bukan 23. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan. Ini kenaikan. Ya, yang lalu kita peringati. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Tuhan Yesus penuh Roh Kudus, saudara. Kalau ada yang nggak mau ya nggak apa-apa. Yesus sudah penuh, semua betul orang itu. Oke, betul ya istilahnya. Nah, Roh Kudus itu pengurapan. Maka, ayo baca. Nyanyi ini siapa? Bapa di surga. Maka Bapa di surga mencurahkan apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Masih ingat? Hari itu masih jam 9 pagi, Petrus ngomong. Hei, kami tidak mabuk, ini masih jam 9. Tapi yang kamu lihat dan dengar di sini sekarang, sedang terjadi pelantikan raja segala raja di surga. Mazmur 133, minyak yang bagus meleleh dari kepala ke janggut Harun, imam besar, ke leher jubah. Petrus menjelaskan Pentakosta itu adalah hari pelantikan Yesus jadi rajanya raja-raja dan tuannya tuan-tuan. Karena kepalanya di surga, tubuhnya di bumi, yang pakai jubah imam, maka minyaknya meleleh. Jadi yang kamu lihat dan dengar di sini, kami tidak mabuk. Ini kuasa Pentakosta. Jadi kami ini juga menjadi raja karena Yesus kepala dan kami tubuhnya. Enggak ada yang ngamen. Itu telah lagi. Ini loh Roh Kudus itu. Jadi Pentakosta itu hari pelantikan Yesus jadi raja. Dan kita tubuhnya otomatis ikut jadi raja. Amin. Senang ya kalau belajar Alkitab dipimpin Roh Kudus seperti ini. Tidak akan membosankan. Roh Kudus itu menghidupkan. Maka itu ayo mulai hari ini kita cintai Roh Kudus dan biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Amin. Kami berkati kita semuanya.